والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصفي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. Alhamdulillah, alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan ini. Allah kumpulkan kita bersama dalam rangka menghadiri majelis rutinan kita di setiap bulan, diselingi dengan adanya rangkaian kegiatan yang diniatkan oleh Ustazah Alwiyah. Mudah-mudahan semua niat-niatnya mendapatkan kebaikan dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan menjadi sebab wasilah menjemput kesembuhan dari suami beliau Al-Habib Yahya yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, disehatkan insyaallah seperti sedia kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, "Man lam yahdam bi amril muslimin falaysa minna." Kata Nabi, barang siapa yang tidak peduli dengan urusannya orang-orang muslimin, maka dia tidak termasuk golonganku. Jadi gitu. Siapa yang tidak peduli, rasanya gitu, man lam yahtam. Kalau bicara yahtam itu apa sih? Peduli. Kalau peduli itu bukan cuman pakai hati mikirin, tapi bereaksi. Banyak orang peduli itu tapi cuman hatinya aja kesianin, tapi mereka nggak benar-benar melakukan sesuatu dari bentuk kepeduliannya. Nabi maksudkan di sini adalah siapa orang yang benar-benar nggak benar-benar peduli itu, dia bukan termasuk bagian daripada golongan aku. Alhamdulillah hari ini di majelis ini Ustazah Alwiyah juga turut menyelenggarakan gebiar Muharram, santunan anak-anak yatim, Bu. Di mana santunan anak-anak yatim itu kan bagian daripada kepedulian kita kepada mereka anak-anak yatim yang menjadi amanatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini kalau melihat anak yatim itu jangan selalu melihatnya dengan pandangan kasihan, karena memandang mereka dengan pandangan kasihan aja nggak ada gunanya. Tapi pandang mereka dengan pandangan cinta. Pandang mereka dengan pandangan mereka amanat Nabi Muhammad SAW. Yang mana orang itu kalau ini adalah merupakan amanat, tugas kita adalah menjaga bersama. Ini amanat Nabi, bukan amanat kalau kita punya anak, amanat kita ya. Tapi begitu dia jadi anak yatim, berubah. Dia jadi amanatnya Nabi yang Nabi berikan untuk kita. Ya Bu ya. Jadi siapa amanatnya Nabi yang Nabi berikan untuk kita? Maka tugas kita bersamalah yang peduli sama dia. Dia punya ibu, ibunya juga peduli sama dia. Tapi ketika ayahnya tiada, tanggung jawab ibunya 2 kali buat dia. Jadi bukan cuma tanggung jawab cari nafkah, tapi tanggung jawab dalam menjaga amanat. Adapun kita, tanggung jawab kita kepada mereka itu merupakan tanggung jawab amanah, karena mereka titipan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita semua ini Bu adalah memperdulikan, bukan hanya kesejahteraan untuk melihat senyum mereka saja saat ini. Nyadar gak Bu? Banyak kan orang suka bikin-bikin acara santunan,
Tapi acara santunannya untuk mendatangkan senyuman hari itu aja. Kalau mau bicara santunan yang sesungguhnya, itu adalah santunan yang Nabi telah katakan bahwa pahala yang akan diraih oleh mereka nanti sama aku dekat di surga, kan gitu. Nah, siapa tuh golongan orang yang dekat di surga? Yang Nabi katakan, ana wa kafilul yatim kahatina fil jannah. Kata Nabi gitu, saya bersama dengan orang yang menyantuni, enggak, bukan itu, yang bertanggung jawab pada hidupnya anak yatim, dengan dialah nanti aku di surga seperti dua jari. Jadi bukan cuman apa, cuman yang kafir ngasih sesaat, enggak, kafir itu penjamin loh Bu. Kita perlu paham hadisnya. Kafir itu apa? Penjamin. Artinya ini ada berapa anak nih? Misalnya ada 30 anak, mestinya ada satu dari anak ini yang kita itu setidaknya dalam hidup menjamin hidupnya sampai dia bisa ngejalanin hidupnya sendiri. Itu semestinya begitu. Kalau pengen dapat pahala besok deket amanah Nabi. Tapi kalau mau tabarruk, saya belum sanggup lah, anak 5 di rumah belum keurus. Toto mau bertanggung jawab ngejamin hidup anak yatim. Oh kalau gitu nanti dulu, tunggu dulu. Kadang ketakutan kita yang merasa belum benar-benar ngurus anak di rumah, boleh jadi setelah kamu mengurus anak yatim, Allah kasih berkah di tengah rumah. Gitu dulu. Karena ini pernah betul-betul terjadi kepada siapa? Kepada pamannya Nabi, Abu Thalib. Nabi punya paman Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi yang anaknya paling banyak. Jadi Nabi punya paman yang punya anak banyak, itu salah satunya Abu Thalib. Ketika kakek Nabi wafat, ayahnya udah jelas kan wafat, Nabi masih dalam kandungan. Berarti Nabi lahir aja udah jadi anak yatim. Ketika itu Nabi diasuh sama kakeknya masih berjaya, punya banyak harta, istilahnya gitu. Tapi ketika kakeknya wafat, kakeknya tiada, Nabi diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ketika Nabi diasuh sama pamannya bukan orang yang berlebih. Pamannya orang sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Tapi di antara paman Nabi yang ada, Abu Thalib lah yang akhirnya merawat Nabi. Abu Thalib yang merawat Nabi. Makanya keberkahannya turun pada Abu Thalib di tengah rumah itu. Sampai datang satu masa, kejadiannya ketika Abu Thalib itu selalu mendahulukan siapa? Nabi ketika makan. Jadi kalau makan, anaknya aja disuruh tunggu, biar Nabi dulu yang makan. Tuh bayangin dulu. Padahal kan kalau dipikir-pikir antara anak sama keponakan mestinya siapa yang diduluin? Anak dong, ya. Tapi tidak demikian ketika itu yang diperlakukan oleh Abu Thalib. Abu Thalib ngeduluin Nabi. Nabi dulu yang disuruh makan. Ternyata bukan tanpa alasan. Selain daripada Abu Thalib itu sangat menyayangi Nabi lantaran yatim, tapi ternyata Abu Thalib sudah merasakan kalau apa-apa yang didahulukan Nabi itu berkahnya beda. Berkahnya beda. Satu waktu Nabi itu kan ketika tinggal sama pamannya Abu Thalib membala kambing, ngebantuin pamannya, karena Nabi juga nggak kepengen jadi anak yang kagak tahu diri, hidupnya pengen disantun doang gitu, pengen dikasih doang. Enggak, Nabi itu pribadi yang paling tahu diri. Artinya ketika Nabi punya peluang bisa cari makan, Nabi lakukan walaupun beliau masih sangat muda ketika itu. Apa yang Nabi lakuin? Ngembala kambing, membantu mengembala kambing. Ketika ngebantu ngembala kambing tuh
pasti dapat upah dong. Ada sesuatu itu biasanya diberikan kepada pamannya Abu Thalib. Satu waktu anak-anaknya Abu Thalib kelaparan, nungguin Nabi pulang dari ngembala kambing terlambat. Ketika terlambat, akhirnya ini anak gak sabaran, nyomot makan duluan. Tuh, lapar, dicomot lah makan duluan. Kalau kayak kita gitu ya, nampan, biasa makan bareng-bareng. Ini kebetulan biasanya nunggu Nabi gak datang-datang, akhirnya anaknya makan duluan. Habis dia makan duluan, begitu dia makan, anehnya biasanya serumah satu nampan pada kenyang. Ini begitu anak-anak yang pada makan, belum sampai ke anak yang lain, makanannya udah habis. Abu Thalib bingung, kok tumben, kok bisa? Harusnya ini makanan biasa ngenyangin untuk serumah, tapi kok ini baru disantap sama beberapa orang, santapannya udah habis, udah ludes, perut yang lain belum keisi apa-apa. Dari situ Abu Thalib menyadari ternyata segala sesuatu kalau Nabi yang diduluin pasti semuanya jadi berkah. Kadang-kadang hidup kita juga begitu. Hidup kita nih mungkin hari ini sulit, mungkin hari ini serba terbatas. Kata lagi, apalagi kalau dibilang lebih dari cukup, mungkin kita baru sampai level cukup, bahkan kurang dari cukup. Kalau kita salah satu dari mereka itu, kuncinya itu jadikan Nabi yang paling depan agar keberkahan mengikuti hidupmu. Kuncinya gitu. Kalau hari ini kita mau ambil dari anak yatim, apa tuh? Dahulukan memberi kepada yatim, insya Allah keberkahan akan datang menghampiri. Gitu. Saya pengen Ustazah nanggung, ngejamin anak yatim gitu misalnya. Tapi saya nih nggak punya. Nah ini nih jawabannya. Mungkin ketika kamu memutuskan untuk berani menanggung anak yatim, boleh jadi Bu ya, anak kamu bakal ketanggung semua hidupnya, keluargamu akan ketanggung semua rezekinya, dan masih banyak lagi keutamaan lainnya. Dan disinilah tugas kita semua. Jadi saya hari ini nggak buka kitab, tapi saya cuman mau mengingatkan, peduli kepada sesama itu wajib adanya, penting bahkan dilakukan oleh kita bersama. Kenapa? Karena Nabi menekankan siapa yang tidak peduli pada urusan yang menyangkut orang Islam, urusan yang menyangkut orang Muslim, kata Nabi apa? Bukan termasuk golonganku. Jadi kalau ada orang mikirnya gini, oh urusan saudara kita yang ketimpa musibah bukan urusan kita, hati-hati kalau ngomong begitu. Kita punya saudara, punya siapapun, baik teman, sahabat kita, mereka hari ini sedang ketimpa masalah atau ketimpa musibah, terus kita ngomong, udah jangan ikut campur, itu bukan urusan kita. Hati-hati ngomong begitu. Karena kalau kamu nganggap itu bukan urusan kamu takutnya menjadi kelompok yang dikeluarkan Nabi dari golongan Nabi. Aduh, kalau bukan golongan Nabi, mau golongan siapa kita ini ya? Maka yang kita kejar justru dimasukkan dalam kelompok Nabi. Maka ayo sekarang ketika kesempatannya ada, apalagi kesempatan ada ditambah rezeki ada, misalnya gitu ya, ditambah lagi insya Allah dengan kemudahannya ada, datang dari Allah. Ayo Bu, sama-sama kita belajar. Belajar apa? Ayo kita sama-sama berusaha. Tidak hanya menjadi orang yang membawa senyum pada anak-anak yatim ketika kita menyantuni mereka saat itu juga, tapi berusaha mendatangkan senyum yang sesungguhnya. Apa tuh? Peduli pada hidup mereka. Saya kalau ditanya, saya selalu bilang mereka butuh lebih dari sekadar
rezeki yang kamu berikan kepada mereka. Mereka butuh cinta, mereka butuh pendidikan yang bisa menuntun dan membimbing mereka mengarungi kehidupan. Maka itulah tugas kita semua ibu-ibu. Kalau ditanya nih anak-anak, dia kayak ngerti, dia nggak paham. Makanya itu jadi tugas kita. Sampai Allah tekankan di dalam Al-Quran, fa'ammal yatima fala. Jadi kagak boleh ngomong hardik buat mereka, nggak boleh. Kita tegur mereka dengan kasar, nggak boleh. Suruh apa? Suruh lembut, suruh baik, jangan menolak. Artinya bersabar-sabarlah dalam menyikapi mereka. Jadi ibu-ibu semua hari ini alhamdulillah diajak sama Ustaz Aluyah, diajak untuk ikut turut gembira, memberi ruang kepada mereka, untuk mereka semua menjadi pelajaran bagi kita dan mengingatkan akan tanggung jawab kita. Betapa Nabi dahulu sangat peduli terhadap anak-anak seperti mereka. Jadi kita belajar, insya Allah pulang dari tempat ini rasa tanggung jawab kita semakin bertambah, pedulian kita semakin bertambah, rasa ingin menolong kita juga semakin bertambah, karena itu adalah tanggung jawab kita semua. Anak-anak yatim ini bukan hanya tanggung jawab Nurul Husna, anak-anak yatim ini bukan hanya tanggung jawab yayasan mereka, tetapi mereka adalah tanggung jawab seluruh umat Islam, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan ini kita belajar apa? Belajar hati yang lapang dalam berbagi, belajar hati yang lapang dalam memberi, belajar dengan hati yang lapang dalam peduli tanpa meminta imbalan kembali. Tuh ingat Bu, Saudara Aluya, anak-anak yatimnya katanya tadi pada minta kawin ya? Minta kawin. Kalau sudah nikah, habis nikah dibawa suami, atau sibuk dalam mengurus rumah tangganya sendiri, apa Ustaz Aluyah minta imbalan kembali sama mereka? Enggak. Anaknya yang ingin mengabdi, mereka yang tahu diri. Dan bahasanya gitu. Sama besok ketika kita menanggung hidup seorang anak yatim, atau kita ingin menjadi penanggung hidupnya anak yatim, ingat baik-baik, santuni, beri, bertanggung jawablah terhadap hidup mereka tanpa kamu meminta imbalan kembali. Jangan minta besok mereka datangi kita untuk terima kasih. Jangan minta lagi mereka besok datangin kita untuk tahu diri. Karena ketika orang memberi, mereka sudah harus belajar melupakan pemberiannya saat mereka memberi. Itu ingat. Saat memberi, berarti tanggung jawab kita belajar melupakan apa yang kita beri. Jangan diinget-inget tuh, kemarin anak ngasih ini, itu, semuanya. Kadang-kadang ngasihnya 20 tahun yang lalu masih rinci. Hebat bener. Ya, ngasihnya 20 tahun yang lalu masih rinci, masih inget. Bahkan warna kantongnya apa dia inget. Saking apa? Saking gak mau dilupain tuh pemberiannya. Oh enggak, kita belajar. Pulang dari sini belajar. Salah satu pelajaran yang kita ambil, belajar melupakan pemberian apa yang kita beri saat itu juga. Ketika kita memberi, kita lupain. Udah. Aneh belajar melupakan apa yang kita beri dari saat kita memberi. Gak mau ingat-ingat lagi. Besok ada orang datang, assalamualaikum, ibu apa kabar? Siapa ya? Saya Bu, yang dulu orang ibu tolong. Oh gitu. Saya lupa. Benar gak ini? Benar. Salah. Yang dilupain cuma pemberiannya, bukan orang. Yang begitu salah. Gak orang datang, Bu apa kabar?
Siapa ya? Saya, Bu. Yang mana ya? Nah, ini orang kena amnesia nih kayaknya. Orangnya mah jangan dilupain, orangnya inget terus. Orang anak kita sayang sama dia, peduli sama dia, mukanya mah diingetin. Apa kabar? Tapi makasih ya Bu, dulu udah nyekolahin aku. Emang kapan sih nyekolahin aku? Itu baru benar. Dia bilang, ibu kan dulu yang beliin aku ini. Emang iya? Nah, itu baru benar. Tapi kalau siapa ya? Nah, ini nggak benar. Maka siapa yatim yang kamu santuni, kenali dia. Kenapa musafal anak yatim itu berpahala? Agar kamu betul-betul menjalin hubungan dengan mereka. Nabi Muhammad itu kan punya cerita yang populer di mana-mana, yang katanya sampai anak yatim dimandiin ya, dibawa ke rumahnya, dipakein baju yang baru. Habis gitu pakai dianggap mulai sekarang kamu anaknya Nabi Muhammad. Ibumu Aisyah, siapa lagi tuh? Saudarimu Fatimah, sampai kayak gitu. Itu buat apa? Buat kita belajar, Bu. Mereka yang kita santuni, wabil khusus mereka yang betul-betul kita ingin jamin hidupnya. Ibu biar kenal namanya siapa, sekolahnya di mana. Kan enak kayak gitu ya. Dulu saya ingat, Mbak Banur demen miara yatim. Yatim dari mana-mana dipanggil tinggal di rumahnya, dianggap kayak anaknya, digedein di rumahnya, sampai gede udah belajar, udah mantap, waktunya nikah pulang balik sama orang tuanya. Saya ngalamin itu, saya pernah nemuin itu, dan itulah hakikatnya yang disebut dengan peduli. Ayo saudara ya, yatim ada rumahnya, anak-anaknya tiap hari di sini, peduli, semua anak dikenal sama dia. Itu baru betul peduli. Kita juga belajar ya dalam menghidupi mereka, ya menanggung hidup mereka, kenali mereka, cintai mereka, sayangi mereka, seperti kamu juga menyayangi apa yang menjadi amanahmu hari ini. Karena mereka adalah amanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayo mumpung ada kesempatan, mumpung ada peluang yang Allah berikan. Hari ini kita berkesempatan bukan hanya memberi, tapi kesempatan kita itu adalah menyempatkan diri untuk dipantaskan dekat dengan Nabi. Jadi kalau ditanya kesempatan kita apa hari ini, kesempatannya berpeluang bisa dekat sama Nabi. Ambil bagian itu, dekatkan diri kita sedekat mungkin sama Nabi, dengan sholawat kita, dengan ilmu yang kita pelajari, dengan majelis taklim yang kita hadiri, dan dengan pedulinya kita dengan apa-apa yang dititipkan Nabi. Nah, mereka adalah titipan Nabi. Ayo kita sama-sama peduli, kita sama-sama jaga, kita perhatikan mereka, jaga moral akhlak mereka, tuntun agar mereka menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, ya, agar mereka menjadi budi pekerti yang beradab dengan baik. Itu amanah kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan, kesempatan, kepantasan, kelayakan untuk kita bisa didekatkan esok dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin.